Dalam menghadapi sihir ini ada dua cara. Ada cara yang bisa digunakan sebelum kena sihir dan ada pengobatan digunakan setelah kena sihir. Jadi kalau sebelum kena sihir itu ada caranya, gitu kan? Supaya memang sihir itu tidak bisa masuk kepada kita, tidak bisa kena, gitu kan? Bahkan seringkali kembali kepada pelakunya. Disebutkan oleh ulama, ini ada beberapa poin. Yang pertama, senantiasa bertawakal kepada Allah. Yakin Allah itu ada dan tidak akan kena apa-apa dengan izin Allah. Yakin dengan doa, misal hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang membaca pada saat keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal, mengembalikan urusanku kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, maka setiap syaitan yang melihat dia berkata kepada teman-temannya, orang ini kita nggak bisa lagi ganggu karena sudah dijaga oleh Allah. Baca itu saja pada saat keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kata-kata tawakal kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah. Setiap syaitan yang melihat dia akan berkata pada teman-temannya, orang ini tidak bisa lagi kita ganggu karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah sudah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup terhadap keperluannya, dan sungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sungguhnya Allah mengadakan ketentuan atau ada takdir atas segala sesuatunya. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surah An-Nahl. Surah ini agung ya Bapak Ibu sekalian. Diperhatikan An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iblis dan pengikutnya tidak akan pernah mampu menguasai dan mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhannya. Berarti partner nih ya. Beriman, yakin Allah ada, yakin semua dengan janji-janji Allah dan ancaman Allah, kemudian bertawakal, pasrah udah. Keluar rumah, tawakal Allah, udah jalan saja, melalui usaha, kerjakan, jadi tidak usah ragu. Karena syaitan seringkali memasukkan keraguan dalam mengerjakan sebuah perbuatan, apalagi itu perbuatan baik. Tawakal akan menghilangkan masalah itu. Jadi Allah mengatakan iblis dan pengikutnya tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menguasai orang-orang yang beriman dan yang bertawakal. Innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan dia bisa menguasai alal ladzina yatawallawnahu, orang-orang yang memang sengaja justru bergantung atau takut kepada mereka, syaitan dan iblis dan pengikutnya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang sengaja mempersekutukan syaitan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, bertawakal kepada Allah, gitu kan? Lagi mau bangun sholat malam, ragu, bangun, tawakal Allah, bilang saya bertawakal kepada Allah, udah cukup itu. Lalu bangun sholat, dengan izin Allah tidak akan ada yang bisa mengganggu, gitu kan? Kemudian yang kedua, ini terutama bagi laki-laki, ya, dan kalau memang Allah mudahkan ada masjid dekat rumah, ini penting sekali menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah. Kalau ibu-ibu di rumah juga berusaha sholat jamaah, walaupun dengan anak kecil. Kalau tidak ada, maka tidak ada masalah, tidak dipaksain. Tapi kalau sholat berjamaah itu, hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah akan menjaganya. Kata penulis buku ini, barang siapa berada dalam jaminan Allah karena sholat subuh berjamaah, maka syaitan, tukang sihir, dan dukun tidak akan mendapatkan jalan untuk mengusiknya. Nggak bisa, berusaha datang hilang, nggak bisa gitu. Ya, kadang-kadang kembali kepada dia sendiri. Ini sebelum kena sihir ya, ini masih cara-cara menameng. Nah, kemudian yang ketiga, memelihara dan sering membaca muawwidzat, Al-Falaq dan An-Nas, selalu dibaca. Karena Nabi SAW berpesan kepada Uqbah bin Amir lewat sabdanya dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, mohonlah perlindungan dengan membaca keduanya, karena tidaklah seseorang meminta perlindungan ya sebagaimana dengan keduanya. Maksudnya ini adalah yang paling baik. Kata para ulama hadis, dari sihir, dari penyamun, dari penyihir, dari orang jahat, semua itu akan terlindungi orang yang sering membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau kita merasa ragu, merasa bimbang, keluar, khawatir, baca Al-Falaq dan An-Nas.
Yang keempat, seringkali mengulangi membaca ayat kursi. Jadi tidak harus sholat saja. Kapan ada kesempatan, termasuk kalau mau tidur. Terutama kalau mau tidur, kata beliau. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika menempati tempat tidurnya, maka Allah mengutus kepadanya malaikat yang menjaganya sampai ia bangun di pagi hari. Kata ulama hadis, maksudnya malaikat menjaganya dari semua serangan, dan umumnya yang sering menyerang pada saat tidur adalah syaitan dan tukang sihir. Dan gitu. Makanya dalam Al-Falaq, wa min syarri naffatsati fil uqad, dan tiupan nenek sihir pada malam hari waktu orang tidur dia suka nyerang. Karena biasanya kalau kita lagi beraktivitas, kita merasa nggak enak, sempat baca ayat kursi, sempat baca Al-Falaq, bisa membentengi diri. Kalau orang tidur, apalagi kalau tidak sempat baca zikir sebelum tidur, maka ini bisa kena gitu kan. Kemudian yang kelima, sering membaca surah Al-Baqarah di rumah. Dan ini kalau saya pandu di Indonesia, kalaupun bapak ibu lagi keluar sibuk, suami istri kerja, maka putar tape recorder kah, MP3 kah, apa saja, yang penting surah Al-Baqarah. Ya, saya rutinkan, kalau di rumah saya itu saya rutinkan selalu. Bahkan kalau saya mau tidur malam, saya bilang sama istri saya, putarin Al-Baqarah, diputar Al-Baqarah dekat ranjang, HP saya bunyi sampai pagi, nggak apa-apa. Itu kan di rumah itu sering, karena rumah yang di dalamnya ada dibaca surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan, nggak bisa dia masuk. Kalau kita baca lebih bagus, kalau tidak pun bisa. Jadi putar Al-Quran. Ya, hilangkan sudah saatnya hijrah yang biasa kalau pagi-pagi putar dandut keras-keras, gitu kan. Nah, tapi itu di Indonesia ya, di sini malah dimarahin sama bule nanti. Ya itu harus diubah sudah. Jadi putar surah Al-Baqarah. Kemudian biasakan, dikatakan dalam hadis riwayat Muslim juga, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasrata atau hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah selalu surah Al-Baqarah dimanapun kalian berada, termasuk rumah, karena mengambilnya, membacanya adalah keberkahan, dan meninggalkannya adalah penyesalan, serta tukang sihir tidak sanggup melawannya. Nggak bisa dilawan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sudah masuk dalamnya ayat kursi. Masuk semua itu di dalamnya Al-Baqarah. Jadi membaca, termasuk ayat-ayat sihir, gitu kan? Yang terkenal tentang ayat sihir di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan menyingkir dan lari dari rumah di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Yang keenam, ya, jadi saya ulangi poinnya. Tadi yang pertama bertawakal, yang kedua usahakan sholat subuh berjamaah, terutama di masjid. Yang ketiga sering membaca muawwidzat, Al-Falaq dan An-Nas. Yang keempat sering membaca ayat kursi, terutama pada saat mau tidur, karena kalau baca maka Allah utus malaikat yang menjaganya. Yang kelima membaca surah Al-Baqarah. Kemudian yang keenam membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini sudah hafal belum ini? Belum? Apa-apa nanti dihafal 2 baris ya. Pasti syaitannya bilang tidak usah hafal, 2 baru, panjang. Sebab dia tahu kalau baca ini dia nggak bisa dekat. Ya. Jadi Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah yang beserta namanya itu tidak sesuatu pun, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang bisa membahayakan. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dibaca 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore. Ini masuk dalam zikir pagi sore. Jadi ini termasuk kita dianjurkan untuk membaca. Kemudian kalau Bapak Ibu mau masuk rumah, biasakan memberikan salam walaupun tidak ada orang. Baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengatakan kalaupun tidak ada orang dalam surah An-Nur, tahiyatan min indillah, sebagai kata sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan kalau seseorang masuk rumahnya, kemudian dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia baca salam, maka syaitan yang di sekitar rumahnya berkata, ini mau ada syaitannya bule kah atau syaitannya Arab sama saja, Melayu sama saja, hadisnya satu. Maka syaitan di sekitar rumahnya akan berkata ya, kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Jadi ternyata dengan salam mau masuk rumah itu sudah nggak bisa syaitan masuk untuk nginap. Bayangkan begitu lemahnya syaitan sebenarnya. Dan pada saat dia makan dengan membaca Bismillah, maka syaitan yang tadi berkata lagi sama teman-temannya, nggak ada makan malam buat kalian. Karena dengan baca Bismillah dia nggak bisa ambil.
Dan kita sudah tahu hadisnya kan, kata Nabi SAW, siapa yang lupa membaca bismillah, maka syaitan akan mengambil makanannya. Dan kalau dia ingat, dia mengatakan bismillahi awwalihi wa akhiri, bismillah di awal dan akhirnya. Kalau lupa baca dari awal, maka syaitan yang telah mencuri makanannya memuntahkannya. Jadi muntahkan itu, gitu kan? Makanya ini penting untuk diamalkan. Dan Bapak Ibu, saya pribadi, mungkin Bapak Ibu juga bisa rasakan, kalau mau makan dan minum, itu keluarin suara. Bilang bismillah, karena seringkali kita lupa sebenarnya, kita anggap sudah baca, syaitan goda, karena dengan kita lupa saja dia sudah cukup untuk bisa makan, gitu kan? Makanya dibaca, dikerasin. Saya diri istri dan anak saya begitu, baca bismillah, keluarin suara itu nggak apa-apa. Mungkin dengan kita baca malah orang di sebelah juga dengar, dia juga baru baca akhirnya, gitu kan? Kemudian juga menggunakan tangan, minum dan makan dengan tangan kanan. Nggak boleh dengan tangan kiri. Ini banyak sekali di Indonesia ini. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri, artinya syaitan akan mengambil makanan tersebut. Lupa baca bismillah dan memakan dan minum dengan tangan kiri. Selanjutnya adalah membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sebenarnya nanti bukunya bisa dibuka begini, di foto ini. Disimpan di HP juga bisa, doa-doanya ini ya. Jadi kalau satu buku cukup lama, tapi kalau doa-doanya insya Allah bisa. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang telah diciptakan, 3 kali pagi dan 3 kali sore. Dan kata Nabi SAW, siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengganggunya sampai dia kembali ke tempat yang dia ucapkan. Misal gini, kalau saya pernah diajar sama guru saya di Madinah, kalau kalian, waktu itu saya masih SMA, saya ingat sudah lama dulu, beliau mengatakan kalau kalian waktu mengajarkan poin ini, kalau kalian masuk di ruang tamu kalian, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemanapun kalian jalan, masuk ke kamar tidur, baca lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Menuju ke dapur, baca lagi. Jadi hadis ini menjamin, kalau kita baca, Allah menjamin kembali ke tempat yang kita ucapkan semula dalam keadaan selamat, gak ada gangguan. Sampai pernah terjadi dulu di zaman tabi'in, Bapak Ibu sekalian, ada orang, ini kisah nyata ya, dia ke masjid, pas masuk masjid mau sholat, tiba-tiba ada orang yang datang lari-lari mengatakan, ya fulan, pulanglah, sekitar rumahmu kebakaran. Langsung dia bilang, nggak mungkin rumah saya kebakaran. Loh, orang bawa informasi rumahnya kebakaran, malah dia bilang nggak mungkin kebakaran. Orang itu pun tinggalkan, karena api makin besar, kembali lagi, ya fulan, pulanglah, rumahmu kebakaran. Besar sekali api, nggak mungkin. Dia jawab, nggak mungkin rumah saya kebakaran. Orang ini pergi lagi yang ketiga kali mengatakan, dia bilang, saya lihat api sudah lebih tinggi daripada rumah semuanya. Kau percaya nggak percaya rumah akan kebakaran? Dia bilang tidak, rumah saya tidak akan kebakaran. Yang bawa berita penasaran tanya, kenapa kau begitu yakin? Dia bilang, karena saya pada saat keluar membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan Nabi SAW menjamin orang yang baca ini dari tempat dia ucapkan itu dia akan kembali dalam kondisi selamat, apapun selamat di situ. Termasuk rumah saya tadi ucapkan depan rumah, berarti rumah saya tidak akan terbakar. Dia yakin dengan itu. Subhanallah, beberapa jam kemudian api reda, semua rumah orang terbakar kecuali rumah dia. Kisah nyata itu. Di kalangan dulu, jangan tabi'in dulu. Jadi jangan dianggap remeh doa itu ya, walaupun pendek. Kemudian dikatakan di sini juga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau bisa dibaca 100 maka sangat baik. Dikatakan oleh pada pagi hari dan pada sore hari, ya, lagi iseng, lagi jalan, lagi di mobil baca. Kata Nabi SAW, siapa yang baca 100 kali di pagi hari atau 100 hari juga di sore hari, maka dia akan mendapatkan setiap baca 100 pahala membebaskan 10 budak. Lalu dicatatkan baginya 100 pahala, dihapuskan darinya 100 dosa, dan bacaan itu akan menjadi benteng yang sangat kuat dari syaitan pada harinya itu, pada paginya sampai sore hari. Kalau dia baca di sore hari, maka juga syaitan akan tidak bisa mendekati dia sampai besok pagi. Begitu terus. Kalau dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini enggak ada yuhyi wa yumitnya ya. Nah, itu dibaca 100 kali. Dan dia akan datang hari kiamat membawa pahala, tidak ada yang menyamai pahalanya kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Kemudian selanjutnya kalau masuk kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki
kanan, masjid sebaliknya. Masjid maksudnya pakai kaki apa? Kanan, keluar pakai kaki kiri. Kalau kamar mandi dibalik, jangan dibalik lagi ya. Jangan nanti kamar mandi masuk kaki kanan. Ya. Jadi kamar mandi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ini dianjurkan. Lalu membaca doa pada saat masuk kamar mandi. Dalam hadis sahih riwayat Hakim, siapa yang masuk kamar mandi membaca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith war rijza wan najs. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan serta kotoran dan najis. Ini dianjurkan untuk dibaca. Riwayat lain mengatakan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jauhkan kami dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kata para ulama, orang kalau masuk ke WC umumnya tidak bisa berzikir, maka syaitan berusaha menggodanya, melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, minimal membuang-buang waktu yang lama. Maka dia pada saat masuk sudah harus berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan perempuan. Karena di sini juga memberikan gambaran syaitan itu ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian berdoa. Mohon maaf, selanjutnya adalah sarapan dengan 7 butir kurma ajwa. Ya. Tahu kurma ajwa ya? Kurma Nabi, biasanya orang bilang. Di Saudi itu harganya kalau lagi umrah atau haji biasanya yang bagus 80 real per kilo. Kalau di sini saya nggak tahu berapa harganya, tapi kalau ada kelebihan rezeki bisa dibeli. Nah itu kalau kita makan pagi hari 7 butir, maka kata Nabi SAW, siapa yang memakan ajwa kota Madinah, jadi ajwa memang khusus yang dari Madinah, tanya ajwa Madinah atau bukan gitu. Biasanya ini lebih mahal. Kalau ajwa dari Irak biasanya cuma 50 real harganya, beda gitu kan. Siapa yang memakan 7 butir ajwa Madinah, maka tidak akan pernah bisa dikena sihir pada hari itu dan juga racun. Gak ada yang bisa kena dia. Makan pagi hari 7 butir. Syekh bin Baz sempat mengatakan, kalau ajwa tidak ada, diharapkan mudah-mudahan Allah bisa memberikan fadilah 7 butir ajwa ini dengan 7 butir kurma yang lainnya. Kalau nggak ada, maka makan bukan kurma apa saja, niatkan untuk menjalankan sunnah Nabi tadi. Jadi ini anjuran-anjuran sebelum kena sihir.